lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Kita kembali lagi untuk belajar materi SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian yang ke-13, yaitu tentang sistem irigasi pertanian. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita mulai belajarnya. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian. Sistem irigasi adalah upaya manusia untuk mengairi lahan, memberikan sumber air bagi tanaman. Kemudian, jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan perlengkapan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jadi, irigasi itu kalau bahasa singkatnya, ringkasnya itu adalah pengairan. Itu mulai dari hulu sampai ke hilir gitu ya, dari penyediaannya, terus salurannya, kemudian bangunan-bangunan penunjangnya, sampai akhirnya dialirkan ke lahan untuk memberikan sumber air bagi tanaman, seperti itu. Prinsip dari irigasi adalah pengambilan air dari sumbernya atau diverting, kemudian membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian atau conveying, mendistribusikan air kepada tanaman atau distributing, serta mengatur dan mengukur aliran air atau regulating and measuring. Manfaat irigasi. Irigasi itu berfungsi atau berguna untuk membasahi tanah, terutama di daerah yang curah hujannya kurang. Dan irigasi ini untuk mengatur pembasahan tanah agar daerah pertanian itu dapat diairi sepanjang waktu, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Kemudian untuk menyuburkan tanah dan mengalirkan air yang mengandung lumpur dan zat hara penyubur tanaman pada daerah pertanian tersebut, sehingga daerahnya menjadi subur. Intinya ya untuk membuat tanah itu jadi lembab, terairi, kemudian mengalirkan unsur hara gitu ya, yang penting buat pertumbuhan tanaman, seperti itu. Jenis-jenis irigasi. Jenis irigasi itu ada 4. Yang pertama ada irigasi permukaan. Jadi merupakan irigasi dengan cara mendistribusikan air ke lahan pertanian dengan memanfaatkan gravitasi atau membiarkan air mengalir dengan sendirinya. Jenis irigasi ini adalah cara yang paling banyak digunakan oleh petani. Pemberian air bisa dilakukan dengan mengalirkan di antara bendengan supaya lebih efektif. Pemberian air juga bisa dilakukan dengan menggenangi lahan sampai air dengan ketinggian tertentu. Kemudian selanjutnya ada irigasi curah atau sprinkle irrigation. Jadi irigasi curah ini merupakan cara irigasi dengan menyemprotkan air ke udara dan kemudian air jatuh ke permukaan tanah seperti air hujan, disemprotin ke atas gitu ya. Nah, sistem irigasi curah ini cocok pada daerah di mana kecepatan angin tidak terlalu besar gitu ya. Jadi, airnya nggak kemana-mana gitu ya. Nah, demikian efisiensi penggunaan air irigasi bisa tetap tercapai. Kemudian irigasi mikro atau tetes. Irigasi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada permukaan tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara bersinambungan dan perlahan pada tanah yang ada di dekat tumbuhan. Alat pengeluaran air pada sistem irigasi tetes disebut emitter atau penetes. Jadi setelah penetes itu keluar, air akan menyebar ke dalam tanah, baik secara horizontal maupun vertikal, akibat adanya kapilaritas maupun gravitasi. Selanjutnya ada irigasi bawah permukaan atau subsurface irrigation, adalah sistem irigasi mikro. Namun jaringan atau alat irigasinya diletakkan di bawah permukaan tanah. Irigasi ini berupa pipa-pipa semen dengan diameter 10 cm, tebal dindingnya 1 cm yang disambung-sambungkan dan dia di bawah permukaan tanah. Penyaluran air irigasi dari hulu sampai hilir memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai seperti bendungan, bendung, saluran primer, sekunder, box, bangunan-bangunan ukur, saluran tersier, serta saluran tingkat usaha tani.
Nah, ini ada istilah ya teman-teman, ada istilah JIDES sama JITUT. Jadi JIDES itu adalah jaringan irigasi desa, merupakan jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air, terdiri dari bendung, bendungan, atau bangunan pengambilan, saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah, baik dengan ataupun tanpa bantuan pemerintah. Kemudian jaringan irigasi tersier atau tingkat usaha tani atau JITUT adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, box tersier, box kuarter, serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi pemerintah. Oh ya, kalau untuk tentang irigasi ini biasanya dikelola oleh P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang merupakan salah satu lembaga atau kelompok tani di pedesaan yang handal dan berperan penting dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan air irigasi. Oke teman-teman, terima kasih udah menyimak video aku yang mungkin ini paling singkat kali ya, yang paling ringkas gitu ya. Karena materinya juga memang sedikit. Nanti kalau misalnya kalian masih ada masukan, saran, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe, di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan materi-materi untuk belajar SKB CPNS Farmasi Penyuluh Pertanian, ataupun teman-teman kalian yang ambil SKB di bidang-bidang pertanian lainnya. Terima kasih ya teman-teman buat support video-video aku, dan sampai jumpa di video aku yang berikutnya.